Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempraktekkan, kita membuka pipa yang udah dilem. Ini udah dilem semua. Jadi dari 3 pipa ini atau 3 keni ini kita akan mempraktekkan dari 3 cara. Jadi kesimpulannya dari 3 cara ini yang mana yang paling cepat dan yang mana yang paling praktis. Kita akan menggunakan yang pertama dari 3 ini. Yang pertama kita menggunakan gergaji, yang kedua kita menggunakan bakar, yang ketiga kita menggunakan direbus atau menggunakan air panas. Kita akan mempraktekkan dari 3 ini satu persatu, di mana yang paling cepat dan mana yang paling ibaratnya tidak ribet ya. Yang pertama kita menggunakan gergaji metode dibelah. Kita akan belah dulu. Jangan sampai nyampe ke dalam banget ya. Hanya pipa yang putih yang kita belah. Kita harus mempunyai perkiraan ya. Jangan sampai putus. Lalu berikutnya kita menggunakan obeng min. Kita selipkan di samping, hati-hati jangan sampai pecah. Kita ketoknya secara perlahan-lahan, sedikit-sedikit ya, bahasanya seperti itu. Pelan-pelan, nah, supaya tidak pecah keni yang di luar atau sok sambung. Kita akan congkel. Ini belum bisa kebuka semua karena patah. Kita congkel lagi. Jadi lebih mudah membuka pipa yang baru dilem ya. Jadi kalau yang udah lama udah kering lemnya ini agak sulit juga ya, agak keras. Atau pipanya sudah lama jadi udah kering ya, bisa juga mengakibatkan keras. Ini udah terbuka semua, tinggal kita bersihkan. Apabila kita akan menggunakan kembali, kita bersihkan. Oh, yang di dalam masih ada nih sedikit, masih ada sisanya. Nah, ini udah bersih. Kita tinggal menggunakan amplas kasar supaya di waktu kita mengelem tidak ada gangguan atau tidak ada yang menghalangi daripada sisa potongan yang di dalam, supaya sambungannya bisa masuk semua. Ini metode yang pertama. Yang berikutnya metode kedua, masih ada 2 pipa, ini dan ini. Kita akan menggunakan lem. Jadi kita akan caranya sistem bakar menggunakan lem. Bisa juga kita menggunakan korek api langsung dibakar saja juga bisa. Tanpa harus menggunakan lem juga bisa. Kita akan menggunakan lem supaya lebih cepat ya. Nah, kita tutup kembali lemnya supaya bisa digunakan kembali. Lalu kita akan bakar. Usahakan posisi apinya harus merata. Kita putar pipanya supaya panasnya merata dan semua sekelilingnya terkena api.
Kita gunakan obeng min dan tang jepit. Kita siapkan. Kondisinya ini udah empuk, udah lembek ya. Kita congkel secara merata. Prosesnya harus cepat, jangan sampai keburu dingin ya pipanya. Lalu kita putar dan kita tarik. Nah, ini udah lepas. Ini udah lepas, udah bisa. Dan yang berikutnya, ini hasilnya juga bagus ya, termasuknya ya, hasilnya bagus ini. Yang berikutnya kita akan menggunakan air panas. Nah, kita akan siapkan air panas. Kita siapkan kompor, panci. Kita masukkan pipanya. Kita hidupkan kompornya. Api yang besar ya, supaya cepat mendidih. Agak lama. Kalau airnya tidak mendidih, pipanya tidak mudah lepas ya, atau tidak penyok ya. Jadi harus sampai benar-benar lentur ya pipanya ini. Jadi semuanya juga lentur. Empuk. Seperti kita merebus sudah matang, berarti udah empuk. Jadi kalau airnya tidak mendidih sangat sulit ya. Karena kalau posisi udah agak sedikit dingin, pipanya itu udah langsung mengeras. Jadi geraknya kita harus cepat. Posisi untuk melepas pipa, kalau diproses seperti ini ya, kita panaskan menggunakan air panas. Dan melepas sambungannya kita harus cepat, benar-benar cepat prosesnya. Jangan menunggu, mungkin waktunya sekitar 5 detik atau 6 detik. Jadi peralatan kita siapkan, terutama tang jepit dan kain lap. Nah, ini udah mendidih. Airnya udah mendidih atau bulak-bulak ya. Udah cukup panas airnya. Yang terutama kita akan tes dulu daripada pipanya apakah udah empuk ya. Ini udah empuk ya pipanya. Kita harus gerak cepat ya, jangan sampai menunggu. Kita langsung putar, kita tarik terus, kita paksa. Nah, airnya keluar juga kan. Di posisinya kalau udah dingin ini nih. Jadi membentuk pipanya udah tidak bulat lagi. Jadi kita akan merebusnya kembali supaya menjadi bulat. Jadi udah kebuka. Nah, ini udah empuk kembali, posisi pipanya udah empuk.
bulatnya belum sempurna, kita matikan dulu kompor, kita siapkan pipa 1 in, kita masukkan ke dalam, kita akan tekan supaya membentuk bulatnya, membentuk kembali. Kita akan tekan sampai masuk ke dalam. Nah, jadi seperti ini ya, supaya bisa dipergunakan kembali dan tidak bocor. Bentuknya udah termasuk udah bulat ya, udah maksimal. Posisinya masih panas juga ini posisinya, coba kita akan lepas. Wah, ternyata masih panas. Kita menggunakan kain. Nah, ini udah mulai kebuka. Kita tarik keluar. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dalamnya juga sangat bersih. Tapi yang perlu kita kerjakan apabila kita akan melakukan penyambungan, kita harus menggunakan amplas. Kita bersihkan dalamnya daripada sisa-sisa daripada lem dan kotoran. Ini yang kita gunakan menggunakan rebusan, dan kini menggunakan bakar. Yang ini kita menggunakan gergaji. Jadi kesimpulannya, silakan bagi teman-teman yang nonton video, dimana yang paling cepat, yang paling mudah dikerjakan metode saya ini ya, metode saya. Dan bagaimana metode teman-teman semuanya yang menonton video ini, silakan berikan komentar. Apabila video ini bermanfaat, bisa dibagi pada lain. Mohon maaf apabila ada ucapan dan gambar yang kurang berkenan. Dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.